tangisku bertobat padamu. Ustaz, Ya. malam ini ada menu wapil. Wapil. Ada wapil spesial. Mas Wapil di Pol bukan main. Jadi kira-kira walau bahasa Ini Indonesia selang wapil. di Alisa. Ya, oke. Abadinggo, kira-kira walau berarti bahasa Indonesia lo wapil. Wapil itu uru. Hah? Uru. Wapil. Iya, ada urutan-urutan di penyusunan wapil itu. Oh, begitu. Tapi pertanyaan di Bapu Coki tadi, Iya, yang apakah orang yang mengajarkan Pak Ustadz itu juga mendapatkan pahala yang besar? Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Di antara manfaatnya adalah bagi orang yang mengajarkan ilmu, maka dia mendapatkan kebaikan walau dia sudah meninggal. Idza mata bunu Adam, kata Nabi, kalau ada anak Adam meninggal, ya kita manusia meninggal, semua amalnya terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 sumber kebaikan yang akan terus mengalir kepada seseorang walaupun dia sudah meninggal, akan terus mengalir kebaikan kepadanya yang insya Allah akan jadi ketenangan, kedamaian, ketentraman baginya selama dia di alam kuburnya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang tidak hanya bermanfaat bagi yang bersangkutan, yang pemilik ilmu, yang punya ilmu, tapi bermanfaat bagi orang lain. Ilmunya diajarkan. Seorang guru ngaji mengajarkan orang lain bisa ngaji. Subhanallah. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an, begitu dia sudah tahu baca Quran, diajarkan itu kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Nah, nanti ada hadis yang lain mengatakan, siapa yang menjadi penyebab orang lain menemukan kebaikan, maka baginya pahala orang yang berbuat baik itu. Man dalla ala khair falakum mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menjadi penyebab orang lain menjadi baik, orang itu berbuat kebaikan, dia mendapatkan pahala dari kebaikannya, pahala yang sama mengalir kepada orang yang mengajarkan kebaikan itu kepadanya. Penyebab ini maksudnya Ustaz, misalnya di Bapu Coki menyebabkan di Alisa ini bisa mengaji Ya, dan ya. menyuruh misalnya. Di Bapu Coki ini guru ngajinya Alisa. Alisa setiap kali membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang sama mengalir kepada Bapu Coki. Bukan Bapu Coki yang guru ngaji Pak Ustaz. Siapa? Bapu Coki mengundang guru ngaji. Ya, dan Bapu Coki tetap mendapatkan kebaikan dari undangan beliau untuk mengajarkan cucunya ini Alisa. Kalau Dia orang-orang yang mendapatkan mendengarkan lantunan-lantunan Pak Ustadz bagaimana? Tidak membaca Al-Quran, kata Nabi, wa may yastami' laha, siapa yang sekadar mendengarkan saja, tidak membaca Al-Quran, hanya dia mendengarkan saja, kana lahu nuran yaumal qiyamah, maka Quran yang dia dengarkan saat dibaca itulah yang di hari kiamat akan menjadi cahaya baginya. Merinding saya. Makanya kalau ada orang baca Quran, itu jangan ada yang ribut, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang bicara. Ya, jadi kita diam dan kita dengarkan. Subhanallah, nanti apa yang kita dengarkan di hari kiamat akan jadi cahaya. Bagi pembaca Al-Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang menjadi syafaat. Al-Quran akan datang menjadi penolong, penyelamat baginya dari jilatan api neraka. Itu Upik, Upik. Ya. Itu Upik ini dia baca kalau mengaji di juz amma. Baru bukan DP Arab. DP Latin itu yang tertulis itu yang mengajarkan. Kalau cuma di kan tidak mahir di bahasa Arab Pak Ustaz. Ya. Iya, bagaimana? Kalau mengawali pembelajaran membaca Al-Quran itu dari Latin tidak ada masalah. Sepanjang dia punya niat, yang kita tangkap niatnya untuk belajar. Tapi setelah niatnya sudah ada dan memulai belajar membaca Al-Quran lewat huruf Latin, maka berusahalah untuk belajar Yang langsung Arabnya. Ini mulai Upik. dengan huruf Arabnya. Itu Huruf ini Arab. Upik. Dengar Opa Roro. Bukan Ya. Tio Opa Roro enak. Ini Ya. Tio Upik ini cuma jangan baca komik. Bukan komik yang menjadi syafaat nantian di akhirat. Ya. Pak RT boleh, itu komik akan jadi sepatu. Walau syafaat. Dan teman-teman sekalian, ini bulan spesial kan, bulan Ramadan. Itu yang saya mau tanya Pak Ustaz. Ya. Kan katanya mengaji di selain di bulan Ramadan dan di bulan itu beda Ustaz. Ya, Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Membaca di luar bulan Ramadan saja, kata Nabi, pahalanya dibalas berdasarkan jumlah juz yang dibaca, jumlah surah yang dibaca, jumlah ayat, bahkan setiap huruf. Setiap huruf Pak Ustaz. Ada pahalanya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia baginya satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah,
satu kebaikan itu yang dia lakukan 10 pahalanya. Jadi untuk satu huruf dibalas 10 pahala. Itu di La Ramadan. akul, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim hanya satu huruf saja. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru bilang alif lam mim saja sudah 30 pahala. Baru bilang alif lam mim Pak Ustadz. Baru bilang alif lam mim. Setiap hari itu Pak Ustadz. Iya, buat ya alif lam mim terus. Iya. Astagfirullahaladzim, kasih terus. Saya hafal itu Pak Ustadz. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau misalkan huruf cuma satu yang dia hafal, baru dia ulang-ulang terus satu huruf itu. Tidak mesti begitu. Ini namanya kita ini bukan ustaz, tapi kita tahu itu kalau mau baca Quran itu kasih terus. Woi. Social distancing. Maka teruslah belajar. Ini kebetulan bulan Ramadan, ya, bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Maka berusahalah untuk kita bisa membaca Al-Quran, baik membaca dengan lancar maupun yang tersendat-sendat, atau bahkan yang baru mulai belajar. Iya. Opik sudah lancar atau baru mulai Alhamdulillah. belajar? Alhamdulillahnya Baru bagaimana? belajar sedikit. Karena poli jangan berkecil-kecil seperti Ya. kita bilang Sarpati Ustadz itu. Jadi tidak usah berkecil hati orang yang baru membaca Quran tersendat-sendat. Berat baginya membacanya, lahu ajran. Kata Nabi, baginya justru 2 pahala. Kenapa dia yang tadumpul ustaz? Iya, 2 pahala. Kenapa? Karena dia salah, dia ulang, salah dia ulang. Ikhtiarnya, perjuangannya, mujahadahnya yang menjadikannya mendapatkan 2 kebaikan. Pak Ustadz, Ya. dia salah diulang dan dia Ya. dapat pahala. Kalau saya benar yang 3 tadi saya hafal alif lam mim diulang-ulang terus, berarti saya lebih banyak pahala juga Ustadz. Ya, justru orang yang mahir membaca Al-Quran seperti Alisa ini, para qori-qori'ah yang baik yang ikut-ikut musabaqah tilawatil Quran, maupun yang hafal Quran, hafiz-hafizah, mereka bahkan kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka akan bersama dengan para malaikat utusan yang demikian mulia dan terus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak sekali ya teman-teman sekalian kalau sudah dibersamai oleh para malaikat. Derajatnya begitu tinggi. Pak Ustadz, ini Ti Alisa ini. Alisa belajar di TPKIP kan? Apa itu PKIP? Tempat pengajian Quran para kelolo. Saya kira TPQT. Waktu yang saya bangun waktu itu kan ada launching lalu. Orang kaya Pak Ustadz. Kebetulan saya dari pengamanan di situ. Iya kan? Saya kebetulan orang kaya di Palakolo Pak Ustadz. Jadi saya buat semua fasilitas untuk apalagi pengajian Pak Ustadz. Berarti pahala untuk latih Pak Ustadz. Ya. Kebetulan saya yang backing itu tampep, pakai saya basement. Saya Ustadz yang pakai seizin. Saya yang bantar itu batu tela. Pak, kebetulan, Ya. kebetulan ini sisa pondasi Pak. Tidak ada sakit dong. Iya, Bu. Tidak boleh bulan puasa. Bukan. Dia yang terakhir fondasi Pak Ustaz. Oh iya, Terakhir. maksudnya begitu sampai maksud itu. Batuk kapur ini. Tidak boleh Lah. Jadi Karena DPP mudah-mudahan tua. ya, Upik mudah-mudahan ini Upik kalau Ya. berdiri tinggian mana? Upik atau Alisa? Tinggian ini Ustadz. Dia Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan mencet. Bukan tinggian. Saya tidak mencela. Tinggian ilmunya Pak Ustaz ya. Tinggi ilmu. Saya tanya, ini jujur saya mau tanya, ini Alisa kan umurnya baru berapa tahun? 10 tahun umur kelas 5 SD. Ya, kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Harus menjadi semacam teladan, harus menjadi semacam inspirasi bagi semua kita. Tapi itu Ustadz mesti tanya umur. Ya. Itu Ustadz tetap mesti tanya umur tadi. Oh, usah. Umur berapa? Ya. Pak RT-nya pas. Nah, jadi tinggian mana maksudnya? Maksudnya Pak Ustadz tinggian mana ini Kalau apa berdiri, dulu? kalau berdiri. Ya, tapi bukan soal itu. Oh, iya. Yang maksud saya tadi adalah biar Alisa insya Allah bisa jadi teladan, jadi inspirasi buat semua kita. Iya. Subhanallah, tabarakallah, ini Alisa umurnya 10 tahun, kelas 5 SD, tapi membaca Qur'annya sudah luar biasa. Ya, menyentuh perasaan orang. Orang bisa mendapatkan hidayah dengan bacaan Qur'annya. Maka ini harus jadi motivasi buat kita sekalian. Apalagi ini di bulan Ramadan. Banyak beramal. Ingat teman-teman sekalian, dalam satu hadis itu Nabi mengingatkan, siapa yang dengan ikhlas berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah pada bulan Ramadan dengan melakukan sekecil apapun amal kebaikan, kana kaman adza fardhu fi masiwa. Maka baginya itu pahala amal fardu di bulan-bulan yang lain. Ini bulan amal dilipat gandakan ganjarannya, bulan bonus. Bonus Ya, Bonus. ini pahala itu dilipat gandakan. Bulan bonus Pak Ustadz. Ya.
Makanya saya itu termotivasi. Motivasi itu semangat. Kalau motivasi itu bonus untuk semangat. Oh iya. Jadi saya termotivasi untuk Motivasi. Saya tidak tahu Bapak bilang Ti. Fa. Si. Motivasi. Saya tidak tahu Pak bilang motivasi. Coba. Itu. Contoh itu Pak Ustaz. Jadi, tapi selain dengan membaca Quran ada amalan-amalan lain yang bisa selain baca Quran ada amalan lain yang bisa dilipat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Contoh misalnya Pak Ustadz, ini semua makanan saya gratiskan. Nah, itu kan amalan juga. sedekah, itu namanya sedekah. Orang kaya. Ya. Ya, tapi kalau sedang begitu tidak bisa poli. Bukan itu sudah saya- diri ya. Artinya saya bukan Apa dulu? Ini teh abading kok bukan tiria. Orang mana dia? Tidak boleh mengganti nama begitu. jadi Masa apa Dinggoria? Jadi amalan-amalan selain baca Quran juga amalan-amalan di bulan Ramadan Ya, seperti ini, Pak seperti Ustadz. sedekah, ya memberi dengan ikhlas karena Allah. Lalu yang utama itu salat fardu jangan ditinggalkan. Lalu salat sunat taraweh, bisa lanjut dengan tahajud, bersedekah, Berzikir. apalagi zikir kepada Allah, banyak berdoa di bulan ini. Ya, setiap amal sekecil apapun tidak boleh dianggap remeh pada bulan suci Ramadan. Apalagi Nabi mengatakan la tu'tiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun amal. Apalagi di bulan Ramadan. Begitu ada keinginan, ada niat untuk beramal, beramallah. Jangan pernah tunda-tunda. Khususnya membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Ini Al-Quran saya kasih Ustadz, di Pak RT yang kasih. Alhamdulillah. Pahala juga Ustadz tuh. Ya, pahala. Kalau dia bilang kan hilang pahalanya Ustadz. Cuma kan bagusnya selain memberi Quran, juga yang memberi tahu membaca Al-Quran. Begini Pak Ustaz. Ya. Ini kan semua tarwih. Ya. Bagaimana kalau terang semua tarwih supaya mendapat amalan DP Ya, amalan? insya Saya sama Allah. duluan, nah. Insya Allah. Insya Allah. Kan amalan-amalan perlu di bulan puasa. Ya, ayo kita Kenapa sama-sama sama tarawih. orang itu? Kan semua Kita sama-sama tarawih di masjid. Ustaz jelaskan apa itu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar bapak puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apa